Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Ica. Kali ini di video kali ini aku mau sharing tentang gimana aku bertemu dengan pola pikir, salah satu mindset yang menurut aku semua orang kayaknya harus tahu ini gitu, yaitu tentang hidup minimalis. Masih berhubungan dengan video sebelumnya, meskipun itu uploadannya udah 2 tahun ke belakang, tapi aku mau terusin buat bikin video lagi di YouTube. Semoga teman-teman suka dan bisa dan bisa ambil hal yang positif gitu di dalam video aku. Mindset ini nggak tertata rapi, tapi aku pengen sharing 3 hal aja yang penting dari hidup minimalis. Yang pertama, gimana cara aku memandang suatu barang atau benda gitu ya. Dulu mungkin aku selalu mengutamakan membeli sesuatu tuh karena alasan lucu, meski aku nggak pernah tahu fungsinya apa, karena yang penting lucu. Terus dulu aku kan suka banget sama karakter Keroppi ya, katak ijo yang lucu itu, dan setiap beli apapun, tas, dompet, pernak-pernik yang kayak gitu, aku utamain harus Keroppi, meskipun sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu ya. Dan aku jadi koleksi hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Semenjak aku tahu mindset minimalis itu, dari sana aku belajar bahwa aku nggak bisa selamanya mengurus hal-hal yang tidak penting gitu. Kayak waktu aku terkuras lah, terus tenaga aku terkuras hanya untuk membereskan sesuatu yang tidak membantu dalam hidup aku. Terus yang kedua, aku mulai menyortir barang-barang yang menurut aku tidak esensial gitu ya. Misal aku dulu punya baju yang banyak, meskipun aku nggak terlalu suka, aku beli tapi aku nggak suka, aku beli tapi aku nggak pernah pakai. Hal-hal itu tuh kayak membuat bikin suasana sesak gitu, bikin lemari sesak, bikin kamar kayak sesak gitu. Terus dari sana aku harus ya, emang harus ya gitu, aku punya baju kayak gini, emang mau ya pakainya kapan. Dari sana aku mulai ngebuang gitu, atau memilah-milah barang buat misal kalau mau beli aku mikir gitu, ini penting gak sih buat aku, bikin aku bahagia nggak, bikin aku seneng nggak, bikin ngebantu kehidupan aku apa enggak gitu ya. Dari sana aku mulai deh menyortir barang-barang yang nggak aku pakai, aku buang atau kasih gitu ya. Kalau sekiranya udah nggak berguna ya buang, kalau masih bisa dipakai ya bisa dikasih ke teman atau ke orang lain gitu. Dari sana aku ngerasa lebih lega, lebih belajar buat oh iya, kita tuh nggak boleh loh nyimpen barang yang ternyata bisa jadi di orang lain tuh lebih berguna loh daripada di kamu cuma disimpan doang gitu ya. Minimalis bikin aku lebih merasa kaya gitu, lebih merasa cukup ya. Minimalis bikin aku ngerasa lebih cukup gitu, lebih nggak terlalu sibuk dengan barang-barang yang nggak berguna gitu. Jadi aku bisa mengembangkan diri aku gitu, bisa memperbanyak pengetahuanku dibanding aku harus mengurus barang-barang yang ternyata tidak berguna setelah diketahui gitu ya. Terus yang ketiga, semenjak minimalis aku ngerasa lebih punya banyak waktu dengan diriku sendiri ya. Masih berhubungan dengan yang tadi, karena aku udah mulai punya sedikit barang gitu ya, istilahnya menyedikitkan. Dulu mungkin aku punya baju hampir puluhan, tapi sekarang kayak kurang dari belasan mungkin gitu ya. Kenapa? Karena aku merasa aku ingat ada salah satu orang terkenal gitu yang menurut aku bener juga gitu ya kalimatnya. Tahu Steve Jobs ya, pendiri Apple. Dia pernah ditanya kenapa sih bajunya itu aja, kayak stylenya gitu-gitu aja. Terus Steve Jobs jawab, aku nggak mau kalau waktuku habis hanya untuk memilih baju. Gila, orang-orang hebat tuh banyak menganut pola pikir atau lifestyle minimalis gitu, karena bagi mereka kontribusi mereka ke dunia lebih penting dibanding harus mengurus diri
dengan segala barang-barang yang dimiliki gitu. Karena mereka dengan waktunya bisa mengeluarkan ide-ide yang brilian gitu, bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa. Jadi oh ya bener ya, orang-orang yang hebat itu tuh nggak pernah sibuk dengan kekayaannya, nggak pernah sibuk dengan barang-barang yang mereka miliki. Mereka sibuk dengan bagaimana mereka bisa berguna untuk dunia. Jadi itu 3 hal yang mengubah aku gitu ya selama 3-4 tahun ke belakang. Ternyata emang sih kayaknya semua orang harus hidup minimalis sih menurut aku gitu ya. Meskipun hidup minimalis itu kayak tiap orang beda-beda kan, setiap orang tuh punya kepentingannya masing-masing. Tapi yang mau aku share di sini adalah coba deh kenali diri kita biar kita lebih tahu mana batasan diri kita, mana yang menurut kita berlebihan, dan bisa jadi apa yang berlebih ada di kita itu bisa jadi itu emang hak orang lain gitu, yang mungkin bisa kita bagikan ke mereka. Sekian dari aku sharing kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you.